karena ada yang akan kita selepet. Siapa yang mau kita selepet? Who is? Nah, keywordnya adalah kalau saya bilang who is Muhaimin, tolong jawab Muhaimin Iskandar. Bisa semua? Who is Muhaimin? Muhaimin Iskandar. Selamat datang Gus Imin. Oke, sudah ada yang kita mau selepet, teman-teman. Tadi saya lupa menyampaikan. Hari ini agenda namanya selepet Imin. Kenapa selepet Imin? Karena kalau selepet itu syaratnya harus dua. Yang pertama suaranya harus keras sih Gus Imin ya. Suaranya harus keras. Yang kedua pertanyaannya harus pedes. Jadi teman-teman di sini boleh berbicara sekeras-kerasnya dan bertanya sepedes-pedesnya. Sepakat Mas Ilman? Sepakat. Kita harus mengaju ataupun bertantang pikiran, ulah pikiran kita untuk selepet Gus Muhaimin bersama-sama. Nah, kita semua di sini jangan cuma omon-omon, kita semua omon-omon, tapi omon-omonnya dengan beretika juga pastinya. Tentunya. Gus Imin, hari ini habis dari mana aja nih Gus Imin nih? Berkeliling-keliling. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini meskipun panas, tapi kita bisa berkumpul dengan jumlah yang banyak ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Tepuk kita tangan. semua. Saya tadi pagi Pasuruan 2 titik, Probolinggo sudah 2 titik, ini yang ketiga. Ini yang ketiga, 5 titik hari ini. Ya. Wah, luar biasa, 5 titik satu hari. Emang kayak gini kalau mau jadi cawapres Ya, katanya. Gus. Betul, tidak boleh Jadi, lelah. ada tempat yang lebih panas lagi nggak ini? Luar biasa Gus ini panasnya. Ini teman-teman udah siap belum mau nyelepet Gus Imin nih? Sudah siap belum untuk nyelepet Gus Imin? Kalau gitu, kita masuk ke segmen pertama. Apa nih, Min? Mas Ilman, monggo. Oke, Gus, di Probolinggo ini kan terkenal dengan wisata-wisata dan alam-alamnya. Nah, tapi selain keindahan alam, terdapat juga gereja merah di situ, Gus. Nah, 1 dari 2 gereja merah di dunia itu terdapat di Probolinggo, satunya lagi di Belanda. Nah, ngomong-ngomong soal gereja nih, Gus, apa yang bakal Gus Imin lakukan untuk menjamin kebebasan umat beragama, terutama dalam membangun sarana dan prasarana, mengingat calon presiden yang bergandingan dengan Gus Imin itu sering dikait-kaitkan dengan politik identitas. Nah, kalau begitu bagaimana pendanggapan Gus Imin? Katanya capresnya intoleran Mas Ilman ya. Ya, iya betul. Gimana Gus Imin? Ya, belum apa-apa udah pertanyaannya serius nih. Ya, pertama saya kan udah tahu semua ya, saya ketua umum PKB. PKB itu memang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, para kiai, para ulama, Gus Dur dan seluruh kiai-kiai tokoh yang mendirikan. Tetapi meskipun lahir dari rahim NU, dari kiai-kiai, tapi PKB terbukti menjadi kekuatan politik yang memang untuk semua golongan, termasuk terbuka dan menjadi bagian dari penyangga NKRI harga mati, di mana kebebasan beragama kita jaga. Karena apa? Quran sendiri sudah bilang lakum dinukum waliyadin. Itu maknanya dalam, bahwa kebebasan beragama itu, bahwa keimanan, keyakinan seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Justru Islam besar itu karena keyakinan akan perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Nah, menyangkut komitmen itu, alhamdulillah Mas Anies selama 5 tahun jadi gubernur DKI. DKI mendapatkan penghargaan sebagai provinsi paling harmonis dari Kementerian Agama.
Ini bukti bahwa isu politik identitas, diskriminasi tidak benar. Dan komitmen saya, insya Allah semakin berbeda agama, terbuka dialog, insya Allah menjadi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, untuk seluruh warga masyarakat, khususnya kaum muda, kita harus pinter berdialog, membuka wawasan. Berbeda itu indah, di mana perbedaan itu semakin saling mengisi. Insya Allah kebebasan beragama harus dijaga sekuat tenaga untuk persatuan bangsa. Gus, DKI paling toleran katanya Gus. Dapat penghargaan harmoni. Oh harmoni, tapi kok banyak yang bilang intoleran nih Mas Anies ini? Ya, itu memang biasa kampanye politik itu ada yang serangan, ada yang biasalah saling menjelekkan gitu. Tapi insya Allah semakin dijelekkan semakin menjadi tantangan untuk membuktikan semakin menjadi lebih baik. Cocok. Jadi memang tahun politik ini banyak yang gitu-gitu Gus ya. Oke, saya masuk yang kedua Gus. Jadi ini permasalahan cukup banyak di mana-mana Gus, bukan cuma ada di Probolinggo. Data dari KPA Gus, di Indonesia ini menunjukkan selama zaman kepemimpinan Jokowi 9 tahun ke belakang ada 2.710 konflik agraria, konflik pertanahan. Ini kan kalau bicara pemerintahan Pak Jokowi, partainya Gus Imin juga koalisi pemerintahan ya, bagian dari pemerintahan. Tapi Gus Imin sama Mas Anies juga selalu bicara perubahan. Pertanyaannya Gus, soal reforma agraria, perubahan apa yang akan Amin lakukan biar nggak ada lagi Gus konflik agraria yang jumlahnya sampai 2.710 konflik dalam 9 tahun. Gimana Gus? Ya, memang problem kerakyatan itu tidak bisa, saya sambil berdiri. Silakan Gus. Problem kerakyatan termasuk konflik agraria itu tidak bisa diserahkan hanya level menteri. Karena banyak kasus-kasus penggunaan tanah negara yang berujung konflik dan yang memiliki kewenangan mutlak itu presiden dan wakil presiden. Karena itu munculnya konflik agraria terutama akibat pembangunan atau proyek nasional, proyek strategis nasional. Tahu kasus Rempang nggak di Kepri, Kepulauan Riau? Ada bikin proyek besar termasuk proyek strategis nasional, penduduk rakyat yang sudah menggunakan tanah itu kemudian digusur diganti proyek. Ini juga akan menjadi masalah kalau tidak baik cara penanganannya. Begitu juga di berbagai provinsi. Oleh karena itu cara menanganinya tidak boleh cara biasa. Kita harus mengedepankan hak-hak rakyat yang tertinggi sehingga justru tanah negara penggunaannya harus betul-betul digunakan untuk rakyat. Karena itu hak milik menjadi penting, tetapi lebih penting dari itu adalah hak gunanya. Rakyat yang telah menggunakan harus dihormati dan diberi tempat yang baik sehingga rakyat dapat mengakses tanah. Petani kita miskin, petani kita kurang pupuk, petani kita penghasilannya rendah. Salah satu faktor pokoknya adalah tidak memiliki tanah yang memadai. Karena itu nanti kalau Amin menang, negara harus memberikan tanah-tanahnya untuk digunakan rakyat dalam bertani dan menjadikan produktivitas menjadi lebih baik. Ada tanah BUMN, ada tanah negara, ada tanah pemerintah daerah, ada tanah PTP, ada tanah macam-macam. Nah karena itu sekali lagi salah satu program kami adalah land reform, pembagian tanah kepada rakyat yang membutuhkan. Tanah kita miskin karena petani kita miskin karena tanahnya di bawah 0,3 atau tidak sampai setengah hektar. Padahal untuk sejahtera minimal 2 hektar. Karena itu kami punya sikap keadilan yang merata bagi semua adalah bagaimana agar tanah negara yang dikuasai oleh segelintir orang kita ambil lagi untuk kepentingan negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat sebanyak-banyaknya. Amin. Amin. Ini sama kayak yang belakang bilang Gus. Katanya pupuk sulit, rakyat menjerit Gus. Katanya. Tadi juga ada Pak mana ya? Oh ini ada Pak Mario tadi sampaikan. Ada yang memberikan aspirasi katanya sekarang harga sembako naik tapi petani justru malah tidak sejahtera. Mungkin salah satunya soal itu. Bisa jadi gara-gara ada orang yang punya tanah ratusan ribu hektar Gus ya. Tapi petani-petaninya nggak punya tanah. Betul sekali.
Gus, mau tanya ini soal energi kan sudah banyak ya, banyak beredar tentang nikel-nikel dan juga energi listrik-listrik. Nah, di Probolinggo sendiri Gus, itu ada PLTU terbesar di daerah Jawa Bali Gus, namanya PLTU Paiton. Nah, terkait PLTU tersebut Gus, saya dengar juga ada wacana yang disampaikan oleh Mas Adis tentang transisi energi. Dan di dalam penggunaannya, yang dimana energi fosil itu dirubah kepada menjadi energi terbarukan. Nah, gimana Gus strategi transisi energi tersebut? Apa yang akan dilakukan dan juga bagaimana dampaknya terhadap teman-teman di PLTU yang sedang ada sekarang dan juga masyarakat di sekitarnya Gus? Ya, PLTU itu menggunakan batu bara. Batu bara itu termasuk energi berbasis fosil, di mana dua hal yang mengikat penggunaan batu bara. Yang pertama, batu bara ini suatu hari akan habis. Suatu hari akan habis. Yang paling aneh, batu bara itu di negeri Cina sana, itu stoknya yang di bawah tanah tidak pernah digali. Tapi dia menggunakan batu bara impor termasuk dari Indonesia. Jadi yang pertama stoknya akan habis. Yang kedua, tingkat polusi penggunaan batu bara PLTU itu tinggi sekali. Oleh karena itu masa depan kita harus menyiapkan suatu hari batu bara harus diganti. Suatu hari kita tidak ingin polusi udara kita semakin merajalela. Oleh karena itu harus ada pergeseran kepada energi baru dan terbarukan. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari, tenaga apa lagi? Apa lagi? Ombak Gus. Ayo, angin, kincir, dan banyak tenaga alternatif. Tapi memang butuh waktu, butuh kebijakan, dan yang bisa memulai supaya integrasi dari sistem transisi energi ini, transisi dari ketergantungan pada fosil bergeser kepada energi baru dan terbarukan ini semakin nyata, termasuk penggunaan listrik yang semakin besar. Harus disiapkan pembangkit listrik selain tenaga uap. Oke, terima kasih atas jawabannya Gus. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, PLTU ini berarti akan digeser Gus, diganti energi terbarukan ya. Berarti ini satu bukti juga, ini Gus Imin bukan bajunya doang yang hijau, tapi memang peduli dengan ekonomi hijau. Green economy namanya. Jadi ini baju hijau melambangkan green economy nih Gus. Tapi soal iklim Gus, sebetulnya ini kayaknya masalah yang teman-teman juga rasakan sehari-hari Gus. Soal krisis iklim, satu yang menjadi krisis itu adalah air Gus. Teman-teman boleh tepuk tangan yang merasakan krisis air, yang kekeringan di daerahnya selama kemarau. Cukup banyak Gus. Belum lagi, jadi ketika kemarau airnya kering, ketika musim hujan malah banjir dan lain sebagainya. Nah, soal ketersediaan air ini Gus, banyak menyebabkan petani-petani gagal panen, bahkan gagal tanam juga. Lalu dari Amin nih Gus, apa sih solusinya Gus buat mengantisipasi masalah-masalah ketersediaan air ini Gus? Ya, jadi hari ini bukan saja perubahan iklim atau climate change, bukan hanya itu, tapi sudah sampai pada level krisis iklim. Ya, krisis iklim ini akibat tiga hal. Yang pertama, semakin hilangnya hutan-hutan yang ada di negara kita. Terjadi deforestasi. Nah, kita harus pertama menghentikan semua bentuk penggundulan hutan, bahkan kita harus meningkatkan forestrasi, peningkatan reboisasi hutan-hutan kembali. Itu akan terjaga air kita, akan terjaga udara kita, panas kita mulai sudah enggak terbantahkan ini butuh penghijauan. Salah satunya adalah hutan kita. Yang kedua, laut kita ini semakin kita semakin kita saksikan kenaikan air laut semakin tinggi akibat berbagai iklim yang panas, kemudian membuat negara-negara di sebelah utara sana mencair esnya. Nah, itu kemudian jumlah airnya tinggi. Nah,
Nah ini juga harus kita kelola. Alhamdulillah Indonesia ini punya kekuatan yang dipercaya oleh dunia menjadi paru-paru dunia. Dan satu-satunya cara adalah penghijauan kembali, kemudian menjaga agar air kita tetap bersih, sumber air kita jaga gitu, sehingga mata airnya terus menjadi sumber penghidupan kita. Kasihan kita kalau kita tidak jaga, termasuk lingkungan sungai kita hancur gara-gara sumbernya buruk, lalu sampah juga di mana-mana sehingga tidak terkelola dengan baik air yang menjadi amanah untuk kita jaga dan kita pelihara. Jadi reforestasi ini menjadi penting Gus ya. Kita tanam-tanamin lagi biar hijau lagi Gus. Oke. Nah, Mas Ilman. Gini Gus, saya ingin coba menggugah memori jenengan tentang di debat Cawapres kemarin, bukan tentang sego goreng Iwandong ya, tapi tentang pembangunan 40 kota setara Jakarta. Nah, berdasarkan data BPS tahun 2020, sekitar 56,7% itu orang-orang di Indonesia tinggal di daerah kota. Nah, berarti sisa 43,3% itu tinggalnya di daerah rural yang dimana tempatnya ada pedesaan ya, tempatnya pedesaan. Nah, maka dari itu saya ingin bertanya bagaimana visi pembangunan Amin terhadap daerah rural tersebut, khususnya pedesaan, jika terpilih, karena sejauh ini kami hanya mendengar Gus Imin berbicara tentang perkotaan tersebut. Ya, desa ini merupakan potensi yang sangat dahsyat. Selain sebagai daerah agro pertanian, desa juga memiliki potensi ekonomi lainnya. Jumlah penduduknya juga masih besar. Sekarang bagaimana caranya agar penduduk desa tetap bisa tumbuh, sehat, produktif, ekonominya baik, tidak tertarik menjadi urbanisasi di kota-kota. Oleh karena itu harus dilakukan pembangunan yang merata di desa-desa. Nah, salah satu yang sedang terus kita lakukan sejak 5 tahun terakhir ini adalah dana desa diperbanyak supaya ada pembangunan di desa-desa. Syaratnya apa? Kepala desa harus memiliki integritas moral yang tinggi. Karena itu kaum muda ini tolonglah yang baik-baik, orang-orang baik ini jadi kepala desa di masing-masing desa. Supaya kalau ada dana desa besar, supaya kalau ada dana desa masuk nanti besar, akan semakin bertanggung jawab dan tidak ada korupsi dalam pelaksanaan dana desa. Nanti kita akan naikkan dana desa itu minimal 5 miliar per desa asal kepala desanya punya integritas anti korupsi dan memiliki siap yang menjaga. Oleh karena itu wajib hukumnya orang-orang baik menjadi kepala desa. Jangan orang-orang baik membiarkan desanya dikuasai orang yang tidak baik. Nah, kalau itu sudah baik, maka nanti anggaran nasional itu sekarang 80% pusat, 20% daerah. Kita balik 50% di daerah, baru 50% di pusat supaya desa terbangun dengan baik, pertanian tumbuh, pupuk tersedia, hasil produksi bagus, pemerintah membeli hasil produksi dengan harga yang bagus. Nah, desa dari dulu sebetulnya menjadi impian untuk menjadi penopang ekonomi nasional. Ya ini emang cukup menarik Mas Ilman. Jadi boleh yang mau tepuk tangan buat Gus Imin. Tepuk tangan dulu. Jadi Gus Imin ini kan udah berapa tahun dari PKB Menteri Desa terus, tapi yang diomongin 40 kota yang desanya ini memang terlupakan nih Gus. Kenapa baru sekarang Gus bicara itu? Sebetulnya udah lama kita suarakan. PKB sendiri bertekad pokoknya desa itu minimal 5 miliar per desa, minimal. Ya tapi itu tadi syaratnya harus disiapkan. 5 miliar per desa itu artinya apa? Insya Allah jalan-jalan desa membaik. Insya Allah anak-anak muda bisa diberi modal untuk bisnis di tingkat desa masing-masing. Ibu-ibu yang menjadi penyangga ekonomi rumah tangga dikasih modal supaya tidak terjebak rentenir atau utang-utang yang memberatkan. Itu 5 miliar. Jadi 5 miliar itu hendaknya digunakan betul-betul sesuai dengan yang produktif untuk rakyat desa. Itu memang komitmen kami dan alhamdulillah ketika bergabung dengan koalisi Mas Anies Baswedan sepakat bahwa tidak hanya kota yang dibangun tetapi desa-desa harus dibangun tumbuh dengan cepat. Ya, jadi ini pengingat nih. Jadi buat kades-kades 5 miliar bukan buat nambah korupsinya, tapi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sepakat nggak? Sepakat. Luar biasa. Masih semangat nggak nih?
Jadi setelah ini Gus Imin masih akan mendengar kawan-kawan, tapi sebelumnya kita masuk ke segmen selanjutnya Mas Hilman. Segmen 2 yaitu satu kata amin. Oke, Mas Hilman silakan. Yo. Oke. Jadi Gus, mumpung sekarang kita ada di Probolinggo, berarti saya ingin mendengar satu kata untuk Probolinggo. Probolinggo, mangga. Mangga. Ya. Kenapa mangga Gus? Kok mangga Gus? Ya udah terkenal mangga Probolinggo paling manis. Wah, tepuk tangan. Mangga Probolinggo paling enak, paling manis ya. Mangganya yang paling manis ya. Oke, yang kedua Gus. Ini menarik juga Gus, karena kita ada di Probolinggo yang dekat Bromo juga. Salah satunya di Probolinggo dan Bromo ini ada masyarakat adat. Jadi satu kata tentang Tengger Gus. Tengger, sarung. Sarung. Kok sarung, Ini- Gus? Ini gara-gara Gus Imin Ya, suka enggak, selepet-selepet aja nih. Orang Tengger itu biasanya bawa sarung jadi selimut itu. Wah, Ya nggak? masuk. Tapi tahu nggak kenapa selepet itu? Tahu selepet? Selepet itu sarung yang kita lipat terus kita selepet. Kenapa selepet? Selepet itu memang menyakitkan, panas. Tapi selepet itu tidak mematikan. Nah, selepet itu membangunkan yang malas, menggerakkan yang loyo, mengingatkan yang salah supaya tegak lurus sesuai dengan harapan. Oke. Berarti hebat ya orang-orang yang bawa sarung-sarung ini ya Gus ya. Berarti semua orang Tengger suka menyelepet-nyelepet Orang, gitu berarti ya? tapi orang Tengger saya nggak tahu, biasa nyelepet apa enggak ya orang Tengger itu. Orang Tengger pasti suka selepet-selepet nih ya sekarang. Buktinya datang Gus. Ada nih Gus, ada Ada teman-teman kita dari Tengger. juga nih. Kebetulan nggak pakai sarung tapi Gus. Oh iya Kalau bawa sarung, Mana yang Tengger mana yang Tengger? Yang Ini, Tengger Ah, ini. yang Tengger. Tengger juga. Oh, oke. Lanjut Mas Ilman. oke Gus. Sekarang satu kata yaitu pangan. Pangan, Pangan Gus. Pangan. mandiri. Mandiri. Kenapa mandiri Gus? Kenapa Ya, pangan mandiri? kita ini pangan itu salah satu yang utama adalah beras. Beras ini ternyata produksi dalam negerinya nggak cukup, masih harus menggantungkan impor. Nah karena itu beras ini atau pangan pada umumnya ada beras, ada jagung, ada singkong, ada macam-macam itu sumber-sumber karbohidrat itu harus ditumbuhkan di masyarakat sehingga kita mandiri. Nah ingat mandiri ini apa? Agar kita tidak bergantung impor. Nanti suatu hari kalau petani lagi panen haram hukumnya impor dari luar negeri karena kita harus meningkatkan kesejahteraan produktivitas tani kita. Katanya biar nggak impor Gus. Ada yang bikin food estate Gus. Nanam jagung itu loh, jagung Nah, ajaib. Ditanam jagung atau singkong ya? Iya, yang ditanam jagung, Oh, jadinya jagung ya? singkong. Wah, Atau kebalik malah ya. Tanam Kebalik singkong, mungkin. jadinya jagung. Gimana tuh Gus kalau kayak gitu Gus? Bakal gitu Gus Imin? Begini, ada yang dibilang bagaimana caranya agar cepat produksi pangan kita naik. Maka ada ide food estate. Food estate itu membabat hutan lalu menanam dengan jumlah yang banyak. Tetapi perencanaannya tidak matang. Lebih baik adalah memberdayakan petani menjadi kekuatan produksi pangan sehingga petani kita menanam dan panen. Setelah panen, pemerintah yang beli, petani untung, pangan tersedia. Maka targetnya, jadi target pangan nasional itu bukan sekedar memenuhi pangan nasional, tetapi juga sekaligus membuat petani kita makmur dan untung. Gini, saya dengar petani-petani kita itu pupuk nggak ada, bibit jelek, begitu panen harganya rendah. Kita amin kalau menang, petani harus nyaman bekerja, seluruh kebutuhan nanam dan produksi tersedia, panen hasilnya bagus sehingga petani bekerja menguntungkan, punya tabungan dan bahagia. Di situ pangan tersedia. Jangan pangan tersedia malah petani jadi penonton, itu nggak boleh. Tuh, karena nanamnya di polybag Gus ya. Karena itu food estate kita hentikan. Kita ganti petani yang terlibat dan melahirkan pangan nasional. Wah, ini luar biasa. Food estate dihentikan. Nih terakhir Gus, ini
deket-deketnya sama food estate Gus. Jadi akhir-akhir ini kan cukup banyak dialog Gus ya, salah satunya Mas Anies di Kadin dan beberapa capres yang lain. Disampaikan juga tuh Gus, pokoknya banyak pertanyaan, jawabannya cuma satu kata Gus yang dijawab. Nah ini saya mau dengar, satu kata tentang hilirisasi. Apa nih Gus? Hilirisasi itu di otak saya cuma satu sih sementara ini. Apa Gus? Tambang. Tambang. Jadi hilirisasinya tambang doang nih Gus? Ya, hilirisasi tidak cukup. Hilirisasi memang harus dilakukan. Tetapi kita tidak boleh hanya bergantung satu komoditas atau satu sumber daya alam. Kita punya potensi macam-macam. Seluruh potensi itu harus kita kembangkan. Kita punya kopi yang bagus, kita punya jagung yang bagus, kita punya coklat yang bagus, kita juga punya berbagai produksi-produksi dari ekonomi kreatif yang bagus. Karena itu tidak satu-satunya kita hanya bergantung kepada tambang sumber daya alam. Itu menjadi modal, bukan menjadi andalan tunggal. Ya, jadi jangan sampai cuma tambang doang yang dihilirisasi, tapi sektor-sektor lain juga perlu kita kuatkan. Oke. Oke, kita selanjutnya teman-teman. Ini udah banyak belum yang pengen nyelpet Gus Imin? Boleh tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Nah,